Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini mungkin saya nggak akan buat tanggapan lagi. Ini terakhir untuk Gus Hasan Asyarif. Begini Gus. Ketika kita bicara sesuatu, maka kita harus presisi memahami apa poin dari pembicaraannya. Sehingga kalau menanggapi itu nyambung. Saya simak tanggapan jenengan yang terakhir atau mungkin yang terbaru, itu malah saya jadi bingung lagi. Kalau perkara Kiai Haji Imaduddin berdebat, itu jangan ada dusta di antara kita deh. Kan awalnya itu kan siap berdebat dengan siapapun. Tiba-tiba ada persyaratannya. Ya secara normal bolehlah masih kita terima ya. Mungkin kalimat yang pertama itu mutlak, lalu datang narasi berikutnya muqayyad, maka yang dipakai memang yang muqayyad. Oke, boleh, silahkan. Tetapi kalau hanya ini Anda tidak terima kalau orang bilang Kiai Haji Imaduddin itu Al-Kaburi, ya sudah, Kiai Haji Imaduddin bukan Al-Kaburi. Sudah selesai toh. Kan cuma itu masalahnya kan, tidak terima kalau disebut Al-Kaburi kan, ya sudah, bukan Al-Kaburi. Jadi Kiai Haji Imaduddin bukan Al-Kaburi ya, bukan Al-Kaburi. Kemudian dalam konten saya itu kan mempertegas tentang masalah kitab. Kenapa itu nggak dijawab? Mestinya itu toh, biar kontennya itu isinya edukasi. Bukan kita hanya membela lalu bernarasi bermacam-macam. Untuk apa sih? Kenapa sampai sekarang tidak pernah Gus ini menjawab kitab nasab mana yang di dalamnya ada nama Wali Songo selain kitab dari Ba'alawi? Itu toh tema utamanya yang sampai mau debat dengan Gus Wafi, mau debat dengan Ki Idrus segala kan itu. Coba misalnya gini Gus. Ada kitab Tuhfatul Thalib fi man yantasibu ila Ali bin Abi Thalib misalnya ya. Karya As-Samarqandi. Di situ menyebut Gus, nasabnya Ba'alawi itu disebut. Tapi di situ nggak ada pernah mengenal ada namanya Wali Songo. Padahal ini hidupnya sezaman. Atau mungkin tidak perlu kitab sezaman atau apa. Ingat ya, ini tidak bicara tentang membatalkan Wali Songo. Enggak. Ini konsisten bahwasanya ternyata kitab nasab yang memang kitab nasab ya, yang menyebut Wali Songo yaitu kitab nasab dari ulama Ba'alawi. Itu kan mau dibantah niatnya kan, walaupun salah paham seolah-olah yang mengisbat hanya Ba'alawi, padahal yang menuliskan dalam kitab nasab ya karena memang sudah dicari belum ketemu sampai sekarang. Atau kitab nasab terbaru misalnya Al-Muqibun karya Syed Mahdi Rojai, itu menyebut Ba'alawi, menyebut nasabnya, tapi Wali Songo nggak disebut. Artinya belum nemu ini kitab nasab yang bicara tentang Wali Songo ini. Bahkan bukan hanya kitab nasab. Oke, kita perluas. Misalnya ketika Asyarqawi, penulis Hasyi Asyarqawi, menjelaskan tentang seorang tokoh ya, dari Ba'alawi, disebut sama beliau dari Musaid Al-Aidarus sampai ke atas. Ada di situ intisab ke Rasulullah ada. Tapi tidak pernah menyebut satupun dari nama Wali Songo. Jangan, atau kalau nggak Asyarqawi, mungkin bahkan Syekh Sayyid Zaini Ahmad Dahlan, ya. Atau mungkin Syekh Nawawi sendiri itu pernah nggak menyebut ada Syarif Hidayatullah terus disebut nasabnya sampai ke Rasulullah? Pernah nggak? Ini kita sedang bicara keadaan yang sebenarnya, bukan ngadu-ngadu. Tetapi kita harus jujur kalau berbicara itu. Anda bicara nasabnya orang enteng sekali ya. Sementara kalau di-compare masalah nasab ini dikenal atau tidak di kalangan ulama, ya Anda bisa lihat sendiri. Bagaimana Abu Bakar Syato menyebut ada gurunya dari Ba'alawi disebut dipanggilnya As-Sayyid Az-Zabidi, Murtado Az-Zabidi, itu kan ulama belakangan semua itu, abad 11, abad 12, abad 13, abad 14, itu kan Wali Songo sudah lewat. Tapi mereka kok nggak pernah nyebut nama Wali Songo? Karena Wali Songo itu hijrahnya ke daerah terpencil yang jauh dari peradaban Islam.
yaitu di Nusantara. Dari sini kita bisa paham bahwa reportase ulama itu tidak mungkin mencakup semuanya. Itu cara menalarnya. Sampai nasab yang Anda banggakan sendiri tidak terekam oleh ulama yang biasa mencatat nasab pada masa itu. Ya. Kecuali ketika ada Ba'alawi itu datang ke Indonesia. Mereka yang meneliti, mereka yang cari manuskripnya. Sehingga mereka menulisnya dalam nasabnya itu bersambunglah kepada Asmat Khan. Kalau itu ditolak, ya cari kitab nasab yang lain. Ya. Tapi bicara kitab nasab itu kan poinnya itu loh. Jawab, nggak usah keluar-keluar berdebat, ngapain sih? Apa yang mau diperdebatkan? Terus ya kalau mau nuntut MDRA agar mengirim utusan, ya datang ke MDRA. Ngapain sebut-sebut nama saya? Apa urusannya? Toh saya memandang ini dialektika keilmuan. Orang-orang bicara nasabnya Ba'alawi itu nggak mesti dari Ba'alawi. Bahkan orang Syiah saja bicara nasabnya Ba'alawi. Dari mana ada aturan? Bukan nasabnya jangan Anda bicarakan. Wah, ini kok hobi sekali buat-buat aturan baru. Jadi marilah. Ini pada akhirnya disimpulkan Kiai Haji Imaduddin itu, termasuk Gus pembelanya itu, belum menemukan di mana dasar ilmiahnya tesis itu. Itu muncul dari pertanyaan pribadi saja. Kalau nggak ada kitabnya gimana bisa sah? Kan itu pertanyaannya. Mana kitabnya abad keempat, mana kitabnya abad kelima? Kan itu aja pertanyaannya. Pertanyaan itu Gus harus logis dulu. Artinya apa? Harus berpijak kepada ilmu. Kalau bukan syarat, jangan dijadikan syarat. Kalau bukan media atau penyebab membatalkan, jangan digunakan untuk membatalkan. Ini kalau kita menjunjung bagaimana keilmuan. Ya kalau mau buat-buat sendiri, ya sama dengan itu. Saya mau berdebat kalau ada perwakilan. Kalau enggak ya enggak. Karena kalau enggak perwakilan, apa gunanya? Saya juga heran misalnya kalian berdebat sama MDRA, terus MDRA kalah, terus batal nasabnya. Itu gobloknya keterlaluan. Ba'alawi itu bukan hanya di bawah MDRA. Mikiro. Berdebat dengan MDRA lalu MDRA kalah, nasabnya batal. Itu bagi orang dungu saja yang percaya begitu. Kenapa? Karena nasab ini sudah dibicarakan oleh ulama. Said Mahdi sudah bicara, Ibrahim bin Mansur bicara, At-Turbani bicara, Nakoba sudah bicara. Terus dijadikan seolah-olah kalau MDRA ini, bahkan sekarang mungkin karena takut, berarti tidak bisa mempertahankan nasabnya, ya nikmatilah, berpikir seperti itu nikmati ya. Tetapi saya kira kebanyakan orang itu waras ya, nggak akan lalu terkecoh dengan narasi-narasi nggak masuk akal begitu ya. Jadi orang-orang di Indonesia itu ingin diyakinkan kalau Ba'alawi itu ya sudah MDRA itu, mereka yang punya nasab, mereka tidak berani berdebat, mereka tidak kirim utusan, berarti nasab mereka batal. Sakarepmu ya, sakarepmu. Saya jadi ingat ucapan Habib Taufik itu ya, ikuti saja itu tukang sendal yang ngelawan profesor dalam bicara masalah resep obat. Kata profesornya begini, kata tukang sendal enggak, bukan begitu, salah. Kamu makan sendal kalau mau ya. Jadi sudah gitu aja Gus ya, sudah. Jadi kalau mau nanggip konten saya itu, biar ada harganya konten jenengan itu, menjawablah apa yang saya tanya gitu ya. Jangan masalah dianggap tidak bisa memahami, itu narasi lah. Semua orang biasa bernarasi begitu ya. Lagian orang itu Gus, pinter atau nggak pinter, nggak masalah dianggap orang. Gus ini tetap pinter. Kalau memang pinter mau dianggap bodoh oleh siapapun. Sebaliknya. Ya. Jadi nggak perlulah terlalu baper dengan dianggap ya. Allahumma hadina dasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.